Om Swastiastu. Baik anak, Bapak akan mulai aja ke pelajaran sekarang, yaitu adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran. Bapak lanjutkan lagi, tema ekosistem itu ada 4 komponen. Yang pertama, komponen ekosistem, yaitu pembelajarannya ada 6. Kemudian Bapak akan lanjut lagi, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, juga pembelajarannya ada 6. Yang ketiga, itu adalah keseimbangan ekosistem, itu ada 6 juga. Nah, nanti anak-anak tinggal membuka bukunya dan pelajari. Bapak akan lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, yaitu ekosistem. Bapak ulang kembali, itu komponen ekosistem, itu ada 6. Kemudian kembali Bapak jelaskan pemetaan indikator pembelajarannya, pembelajaran 1, yaitu bahasa Indonesia. Coba lihat bukunya anak-anak, 3.7 itu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada tes non-fiksi. Ya, lanjut lagi, 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks tulisan dengan bahasa sendiri. Bahkan lanjutkan lagi, pelajaran IPA itu ada 3.5, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Bapak kembali lanjut, 4.5, membuat karya tentang konsep jaringan-jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Ya, lanjut lagi. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mencermati teks non-fiksi yang disajikan. Siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Kemudian lanjut lagi, menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan. Siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Kemudian yang ketiga, membuat bagan. Siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang terakhir bagiannya, yaitu tujuan pembelajaran, melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut lagi, ekosistem. Di sini pengertian dari ekosistem yang tadi Bapak jelaskan tuh. Bapak akan apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan gabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorganisme.
Kemudian ada lagi komponen ekosistem. Komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup, yaitu contohnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Kembali ada komponen biotik, komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Non-fiksi, sekarang Bapak lanjut non-fiksi. Itu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jenis makanannya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, dan hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih bersatu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan itu adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman. Pada padi dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji padi, sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kemudian Bapak simpulkan demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, ini ada burung, ada musang, ada elang, ada tikus, ada padi, ada pengunal. Nah, ini udah dipaparkan di depan, anak-anak tinggal melihat bukunya. Cuma itu yang Bapak bisa jelaskan pada anak-anak, nanti kita akan lakukan pembuatan tugas. Ya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.